Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati guru dan teman-teman sekalian. Hari ini saya ingin mengajak kita melihat sebuah kenyataan yang jarang kita sadari, bahwa kualitas layanan kesehatan di Indonesia masih sangat bergantung pada tempat kita tinggal. Seolah-olah jarak dari kota bisa menjadi jarak dari kesempatan untuk sehat. Fasilitas kesehatan di kota semakin canggih, tetapi banyak saudara kita di pelosok masih harus menempuh perjalanan berjam-jam hanya untuk bertemu satu dokter umum. Bahkan ada wilayah yang tidak memiliki dokter sama sekali. Di tengah kesenjangan yang besar ini, muncul sebuah harapan baru, yaitu kecerdasan buatan, atau yang kita kenal dengan AI, Artificial Intelligence. Teknologi ini sering kita dengar dalam konteks robot, mobil tanpa supir, atau aplikasi yang bisa mengenali wajah. Namun, apakah AI bisa menyelamatkan nyawa? Apakah AI bisa memperbaiki ketimpangan layanan kesehatan di negeri kita? AI memiliki potensi besar, tantangan tidak kecil. Artikel The Conversion yang saya baca menyampaikan hal yang cukup optimis, namun realistis. AI dapat membantu mengurangi kesenjangan layanan kesehatan jika kita mempersiapkan fondasi dengan baik. AI bisa membantu dokter mendiagnosis penyakit lewat foto röntgen, mendeteksi data-data kanker lebih cepat, atau membantu perawat di daerah terpencil saat tidak ada dokter spesialis. Bahkan dengan teknologi machine learning, AI bisa memprediksi pola penyakit berdasarkan data yang dikumpulkan dari jutaan pasien. Namun, semua potensi itu datang bersama tantangan besar. Data medis kita belum rapi dan tidak terstandar. Infrastruktur digital di pelosok masih lemah. Banyak tenaga kesehatan belum siap menggunakan teknologi baru. Risiko data bias dapat membuat putusan AI tidak adil atau bahkan berbahaya. Sederhananya, AI itu seperti mobil sport, canggih, cepat, dan menjanjikan. Tetapi apa gunanya mobil sport kalau jalannya berlubang, sempit, dan tidak dapat diperbaiki? Menghubungkan lensa pengetahuan iSmart Analysis. Jika kita memakai konsep iSmart Connection, maka kita bisa melihat hubungan antar pengetahuan tentang AI, data, tenaga kesehatan, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kita pahami bahwa AI bukan sekedar teknologi dari bagian ekosistem yang lebih besar. Budaya, kebijakan, pemerintah, infrastruktur, dan kemampuan manusia itu sendiri. Ketika salah satu tidak siap, misalnya infrastrukturnya, maka seluruh sistem tidak akan berjalan. Pengetahuan yang saling berhubungan inilah yang membantu kita menilai bahwa penerapan AI tidak hanya soal beli teknologi, tetapi membangun lingkungan yang mendukungnya agar bisa bermanfaat secara adil. Selanjutnya saya akan mengajukan hipotesis saya, yaitu jika pemerintah Indonesia memperbaiki kualitas data kesehatan dan memperluas infrastruktur digital dalam 5 tahun ke depan, maka pengguna AI dapat menurunkan kesenjangan layanan kesehatan antar wilayah kota dan desa secara signifikan. Hipotesis ini tidak hanya logis, tetapi juga sejalan dengan perkembangan teknologi global. Lalu saya akan menyampaikan sebuah argumen. Argumen dapat menjadi jembatan untuk menghadirkan layanan kesehatan bermutu ke daerah-daerah yang kekurangan tenaga medis. Alasannya, kecepatan analisis AI dapat membantu mendiagnosis dini, mempermudah telemedicine, dan mengurangi ketergantungan pada kehadiran dokter spesialis yang jumlahnya sangat sedikit. Buktinya, artikel ini menunjukkan bahwa banyak negara telah menggunakan AI untuk deteksi dini kanker, analisis hasil pemeriksaan radiologi, dan pengawasan kesehatan berbasis data. Indonesia juga telah mengadopsi telemedicine meskipun fasilitasnya belum merata. Relevansi artinya jika kita memperkuat data,
jaringan internet, dan pelatihan SDM, maka potensi AI bisa langsung menyentuh masyarakat yang selama ini tertinggal dalam akses kesehatan. Bayangkan seorang ibu di desa terpencil di NTT yang harus membawa anaknya naik motor selama 2 jam hanya untuk konsultasi. Bayangkan seorang lansia di pedalaman Kalimantan yang menunggu berbulan-bulan hanya untuk mendapatkan jadwal pemeriksaan. Jika AI dapat membantu mendiagnosis lewat ponsel atau perangkat digital sederhana, jarak tidak lagi menjadi hambatan untuk mendapatkan kesempatan hidup yang lebih baik. Teknologi menjadi jembatan empati, menghadirkan harapan pada mereka yang saling membutuhkannya. Pada akhirnya, AI bukanlah pengganti manusia, bukan pula penyelamat tunggal. Ia hanyalah sebuah alat yang bisa luar biasa bermanfaat jika kita menyiapkan landasan dengan bijaksana. Sekian dari saya. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Yaitu pertanyaan saya adalah, apakah penggunaan AI dalam layanan kesehatan justru berpotensi menambah kesenjangan baru antara masyarakat yang melek digital dan yang tidak? Ya, potensi itu benar akan terjadi dikarenakan pemerataan pendidikan digital tidak selalu pas, karena kan masyarakat kota selalu mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan akses yang mudah. Lalu untuk masyarakat pelosok atau pesisir jarang mendapatkan akses karena pemerintah kurang melek dalam hal wawasan. Jadinya kesenjangan itu mungkin terjadi di dalam dunia kesehatan. Terima kasih atas jawabannya.